Cuma kalau kami yang terdekat sama saya nanti insya Allah itu ada di pertengahan Ramadan. Tujuannya untuk dapat pahala sholat, terawih dan puasa di 3 kota sekaligus. 3 masjid mulia. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Ini kami berikan judul Jalur Emas. Sudah Ramadan, sholatnya dan puasanya di 3 wilayah mulia lagi. Ya. Jadi ibu dan bapak nggak usah perhitungan masalah biaya. Karena travel itu cuma fasilitas. Ya. Margin yang diambil tuh maksimal 10%. Itu untuk biaya-biaya gitu ya. Jadi kalau orang bayar 2000 US berarti itu cuma $200 untuk travel. Untuk semua urusannya. Karena kami di Uhud itu targetnya adalah bagaimana memberangkatkan jemaah dan memudahkan gitu ya. Tapi kita bisa dapat keutamaan ini. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa sekali seumur hidup masuk ke Aqsa, masuk aja. Walaupun cuma sekali seumur hidup. Untuk mendapatkan wilayah. Karena untuk mendapatkan keutamaan ini ya. Kalau sudah selesai penjajahan, Palestina sudah merdeka, cuma tinggal keutamaan sholat di Masjid Aqsa. Keutamaan ribat sudah nggak ada. Keutamaan ribatnya sudah tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita tanya orang-orang Palestina, saya pernah datang ke satu toko souvenir di sana. Lalu saya tanya, dia bilang dia lahir di Saudi. Saudi enak, nyaman, merdeka, nggak ada apa-apa di sana, gitu kan. Kemudian saya tanya, terus kenapa pulang ke sini? Dia bilang saya mau dapat pahala ribat. Padahal dia sudah enak tinggalnya di Saudi, gitu. Tapi dia pergi ke pulang Palestina untuk mendapatkan pahala itu. Jadi sebenarnya hadits Abu Hurairah ini yang disebutkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Albani. Pelajarannya adalah kata Abu Hurairah waktu ditanya, kenapa anda berdiri sesaat di medan perang ini? Dia bilang, karena saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, berdiri sesaat di medan perang itu lebih baik daripada sholat qiyamul lail, Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Ya, berarti pelajaran pertamanya memang pahala ribat besar sekali. Ya, kalau ada kesempatan lakukan. Sama juga sedikit saya tambahkan ada hadits Nabi SAW, Sulaiman alaihissalam waktu selesai merenovasi Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, beliau minta 3 hal dan Allah kabulkan 3-tiganya. Yang pertama minta agar apapun keputusan di kerajaan beliau, walaupun Jibril belum menurunkan wahyu, itu sudah sesuai. Misalnya ada satu masyarakat nanya tentang sebuah hukum, Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lain biasanya itu nunggu dulu Jibril datang bawa jawabannya baru disampaikan. Di masa Nabi Muhammad SAW begitu ya. Jadi kalau ada satu orang sahabat datang nanya hukum, Nabi belum tahu, Nabi tunggu dulu. Wahyu turun, begitu turun ditanya, siapa yang bertanya tadi? Oh si fulan, ini jawabannya. Nah tapi Nabi Sulaiman minta, ya Allah berikanlah kepada hambamu ini, apapun yang aku putuskan, walaupun belum turun wahyu, itu sudah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dan Allah kabulkan. Yang kedua, beliau minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Allah kabulkan. Dan yang ketiga, beliau minta agar siapapun yang datang sholat di Masjid Aqsa, sunnah atau wajib, semua sholat 2 rakaat saja, itu diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan besar sekali. Gitu kan. Sayang kalau tidak didapatkan gitu ya. Dan orang untuk berangkat umroh, haji, ke Aqsa ini sebenarnya bukan masalah uang Bapak Ibu sekalian. Masalah niat. Kalau Bapak Ibu niatkan, bertekad, mohon sama Allah, Allah mudahkan. Kalau kita selalu tolak ukurnya, ya saya nggak usah deh, saya nggak punya duit, saya nggak ada waktu. Ya sudah sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Semua sesuai dengan niatnya gitu ya. 90% orang yang pergi haji umroh itu bukan orang mampu. Ya, bukan orang mampu. Orang-orang yang sudah nabung lama, terus berangkat. Terbukti lebih banyak orang yang ikut haji reguler antri daripada orang bayar ONH plus misalnya. Atau bayar furoda yang ratusan juta. Karena mereka tidak punya kemampuan. Tapi mereka berangkat. Yang membuat mereka tiba di sana itu karena niatnya. Karena niatnya. Itu pelajaran pertama dari hadits. Pelajaran yang kedua, dari perkataan Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian adalah, ada perkataan Abu Hurairah begini, bahwasanya sholat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar di Hajar Aswad. Maksudnya depan Ka'bah. Ini berarti menandakan dari pesan beliau, sholat malam yang paling afdol Lailatul Qadar itu adanya di depan Ka'bah. Kita lihat depan Ka'bah. Tetap di tempat manapun afdol, tidak masalah gitu ya. Kayak misalnya Bapak Ibu lagi di Indonesia pas Lailatul Qadar, pokoknya 10 terakhir Ramadan itu usahakan sibuk dengan sholat. Bukan sibuk dengan baju lebaran. Baju lebaran dari sekarang, tukang jahit masih kosong ya.
Jangan nanti sudah menjelang lebaran baru sibuk, tukang jahit sudah penuh, harga kain sudah mahal, akhirnya habis waktu di mall gitu ya. Dari sekarang pergi mall beli bajunya. Dari sekarang sudah disiapin. Iya, karena sholat qiyamul lail 10 terakhir itu penting banget. Sekali luput dari Bapak Ibu, luput 1000 bulan. Itu nggak main-main itu. Jadi kue-kue lebaran disiapin dari awal Ramadan. Ya. Dari awal-awal aja, kue kering kan tidak rusak gitu ya. Jangan 10 terakhir. 10 terakhir itu sayang banget. Ya, itu bukan saatnya di pasar, bukan saatnya juga ya untuk sibuk dengan hal lain. Kita harus sibuk ibadah. Dan yang paling baik adalah ibu dan bapak berada di Mekah, di Ka'bah, depan Ka'bah. Ini yang pelajaran yang diambil dari hadits Abu Hurairah tadi. Ternyata dari perkataan beliau, walaupun ribet lebih baik daripada sholat qiyamul lail, Lailatul Qadar depan Ka'bah, tapi dari hadits ini juga kita ambil pelajaran. Ternyata menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari perkataan Nabi SAW ini, sholat malam Lailatul Qadar lebih afdal di Mekah. Ya di Mekah. Jadi usahakan Bapak Ibu hadir di waktu itu supaya kita betul-betul bisa ya mendapatkan keutamaannya. Nah seperti itu kurang lebih gambaran daripada bahasan. Nah sekarang kita kembali lagi, kita baca dulu sedikit apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Ya. Penulis menyebutkan tentang masalah apa yang didapatkan. Kata beliau ada di halaman 54 ya. Seandainya seorang hamba senantiasa melaksanakan qiyamul lail pada Lailatul Qadar selama 10 tahun. Kan dia cuma setahun sekali dan cuma satu malam gitu ya. Nah kalau seandainya ada orang 10 tahun berturut-turut dapat Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan dengan karunia Allah sekitar 833 tahun ibadah. Itu adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.